Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Triantoro dengan NPM 2431167 dari kelas SI 24D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan juga fungsinya. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur seluruh aktivitas komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa menjalankan aplikasi, menyimpan data, ataupun menampilkan tampilan grafis. Contoh OS yaitu Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Fungsi utama sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses atau proses manajemen, yaitu mengatur jalannya program agar tidak saling bertabrakan, menangani multitasking atau menjalankan banyaknya program sekaligus. Contoh, buka browser sambil mendengarkan musik. Yang kedua ada manajemen memori atau memory management, yaitu mengatur pengguna RAM oleh berbagai aplikasi dan menjaga agar setiap program mendapat ruang yang cukup. Yang ketiga ada manajemen file atau file management, yaitu mengatur penyimpanan, pembacaan, dan penghapusan data di perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD dan juga flash disk, dan juga mengelola struktur direktur dan nama file. Dan yang terakhir yaitu manajemen perangkat atau device management atau juga IWO management, yaitu mengatur komunikasi antara perangkat keras, keyboard, printer, mouse dengan sistem, dan juga menggunakan driver agar perangkat dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada peran sistem operasi dalam komputer. Sebagai pengendali sumber daya atau resource controller, OS membagi sumber daya yaitu seperti CPU, RAM, dan juga disk secara adil di antara program yang berjalan. Contoh, ketika dua aplikasi berjalan, OS menentukan mana yang mendapatkan prioritas CPU. Yang kedua, sebagai penyedia antarmuka atau user interface provider. OS menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Di sini ada dua jenis utama yaitu CLI atau Command Line Interface, berbasis teks cepat tapi butuh hafalan perintah. Contohnya seperti terminal Linux. Dan yang kedua yaitu GUI atau GUI, yaitu Graphical User Interface, adalah berbasis gambar, icon, dan klik. Contoh seperti Windows dan macOS. Dan untuk peran yang terakhir yaitu sebagai platform aplikasi ataupun application platform, adalah OS menjadi rumah bagi semua aplikasi agar bisa berjalan. OS juga menyediakan API dan dan yang kedua OS menyediakan API dan sistem call agar aplikasi bisa menggunakan sumber daya seperti memori dan jaringan. Dan peran selanjutnya yaitu adalah sebagai penjaga keamanan atau security dan protection. OS mengatur hak akses pengguna dan program terhadap file dan memori, mencegah crash, konflik, atau malware yang mencoba mengambil alih sistem. Contoh seperti fitur user account control di Windows. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengatur kinerja, performa manager, mengatur agar sistem stabil dan responsif, menangani error handling, deadlock, dan juga resource management. Selanjutnya itu contoh sistem operasi yang populer di perangkat, itu ada komputer laptop, contohnya yaitu ada Windows, macOS, dan Linux. Di smartphone ada Android dan juga iOS. Di server ada Ubuntu server dan juga Red Hat dan juga CatOS. Dan perangkat selanjutnya itu ada embedded system, contohnya seperti RTOS, VXWorks, dan juga Tizen. Ini cara proses booting dari sistem operation, yaitu pertama komputer dinyalakan, masuk ke BIOS ataupun UEFI, melakukan pemeriksaan perangkat. Dan yang kedua ada bootloader,
Lalu dijalankan, langsung memuat kernel sistem operasi ke RAM. Dan yang ketiga, kernel mengatur seluruh sistem dan mengatakan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir, sistem tersebut atau sistem operasi tersebut siap digunakan. Kesimpulan, sistem operasi adalah fondasi utama dari semua perangkat digital. Tanpa OS, perangkat keras seperti CPU, RAM, dan juga hard disk tidak dapat bekerja sama. OS bertugas mengatur dan mengorganisasikan sumber daya komputer seperti proses, memori, file, dan perangkat keras agar semuanya berjalan efisien dan stabil. Sistem operasi juga berfungsi melindungi sistem dari kesalahan dan ancaman keamanan, menjaga agar data pengguna tetap aman. OS memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin melalui antarmuka yang ramah pengguna. Kesimpulan utamanya yaitu OS, yaitu otak yang mengatur. Kesimpulan utama OS yaitu adalah otak komputer yang mengatur segalanya. Tanpa OS, komputer tidak bisa dijalankan. Dengan OS, komputer bisa menjalankan berbagai aplikasi dan fungsi dengan mudah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa sih itu sistem operasi dan juga fungsinya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.